menyelesaikan transaksi penjurnalan, ini mau kita apakan? Kan begitu. Transaksi yang sudah tercatat menjadi ayat-ayat jurnal mau kita apakan? Harus kita masukkan ke dalam buku besar. Ya, kita masukkan ke dalam pos-pos di dalam buku besar. Nah, apa buku besar itu? Di sini buku besar adalah kumpulan rekening, ya, kumpulan rekening atau perkiraan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang disusun dan dikelompokkan sesuai dengan pos-pos di dalam laporan keuangan. Rekening apa? Ada rekening kas, ada rekening piutang, ada rekening persediaan, rekening perlengkapan, dan rekening-rekening yang lain. Pos modal atau rekening modal, rekening laba ditahan, prive, hutang, dan sebagainya. Itu adalah rekening. Ya artinya buku besar itu mencatat kumpulan keseluruhan rekening. Ya, kumpulan dari keseluruhan rekening yang saling berhubungan. Ya, kas berhubungan dengan kas bertambah atau kas keluar akibat apa? Misalkan akibat pembelian persediaan, akibat penjualan, akibat pengambilan prive dan sebagainya. Merupakan satu kesatuan yang disusun dan dikelompokkan sesuai dengan pos-pos di dalam laporan keuangan perusahaan. Pos-pos di dalam laporan keuangan perusahaan itu Anda lihat, laporan keuangan itu ada yang pertama rugi laba, yang kedua neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan terakhir catatan atas laporan keuangan. Pos-pos di dalam laporan keuangan artinya apa? Ada pos aktiva, ada pos pasiva, ada rekening di situ mencatat, ada laporan yang mencatat seluruh pendapatan dan mencatat keseluruhan beban, yaitu laporan rugi laba. Itu buku besar. Iya. Ya. Jadi masukannya ke sana. Itu adalah buku besar. Nah, buku besar itu bentuknya macam-macam, ya. Buku besar itu bentuknya macam-macam. Ada yang berbentuk T. Oh iya, saya belum bawa spidol. Ada yang berbentuk T, ya. Ada yang berbentuk skontro namanya, dan ada yang bentuknya bentuk saldo. Nanti slide setelah ini. Iya. Harusnya itu. Ya, saya pindah-pindah itu kan nanti. Saya ambil sekali sudah. Oh iya, matur nuwun ya, Mbak. Pengertian buku besar. Nah, bentuk buku besar itu ada bentuk sederhana, ya. Yang pertama adalah bentuk T, bentuk sederhana, lalu yang kedua bentuk skontro, yang ketiga bentuk saldo. Yang saya tunjukkan begini. Ini adalah yang bentuk sederhana, ya. Kenapa disebut bentuk T? Karena ini bentuknya T begini. Menunjukkan sisi sisi kiri adalah debit, sisi kanan adalah kredit. Bentuk T, bentuk sederhana, bentuk paling sederhana menyerupai huruf T, di mana sisi kiri itu mencatat keseluruhan yang di debit, sisi kanan mencatat kredit. Ini adalah bentuk sederhana. Yang kedua adalah bentuk skontro. Ya, bentuk skontro yaitu format formal menggunakan dua kolom. Ya, di sini ada informasi tanggal transaksi. Lalu ada keterangan, artinya contoh misalnya ini adalah buku, ini adalah rekening atau buku besar kas. Artinya Anda harus mencatat semua transaksi yang terjadi dan itu mengakibatkan perubahan terhadap kas, khusus kas, di mana di mana transaksi-transaksi yang merubah kas, baik itu penambahan jumlah kas atau pengurangan harus ada catat detail tanggal berapa, penambahan uang kas itu akibat dari transaksi apa. Contoh tanggal 1 Oktober itu ada penjualan tunai. Ini adalah nomor referensi, ya, nomor referensi. Lalu di sini ada uang masuk karena penjualan sebesar 10.000. Oh iya, makasih nih Mbak. Lalu di tanggal 2 Oktober ada pembelian, artinya ada barang yang dibeli, ada sesuatu yang dibeli dan itu mengakibatkan kas keluar karena itu dibeli secara tunai misalnya.
Jadi di sini Anda harus menuliskan pembelian. Ya, pembelian harusnya lengkap ya, pembelian terhadap barang apa. Barang A, barang B, dan barang C. Penjualan pun juga penjualan apa. Disebutkan tanggalnya. Tanggal, keterangannya, nomor referensinya, lalu akibat pembelian, maka ada uang kas keluar. Sehingga buku besar itu dicatat atau direkap semuanya, merekap seluruh transaksi yang menyebabkan akun itu berubah. Kalau kita mencatat buku besar kas ya, kita mencatat seluruh transaksi yang menyebabkan akun kas itu berubah. Ya. Berikutnya ada buku kalau transaksi itu misalkan buku besarnya persediaan, berarti Anda harus mencatat persediaan, penambahan atau pengurangan persediaan. Khusus hanya itu, tidak boleh mencatat yang lain. Buku besar itu Anda catat semuanya, semua transaksi yang mengakibatkan perubahan masing-masing akun, masing-masing rekening, kas piutang dan sebagainya. Setelah itu pada akhir bulan atau pada akhir periode Anda akan bisa menentukan saldo kas berapa, saldo piutang berapa, saldo persediaan berapa, saldo hutang berapa. Nilai saldo itulah yang nanti akan Anda masukkan ke dalam neraca saldo. Bentuk neraca, kas berapa kasnya. Nilai kas yang tertera di situ adalah nilai kas saldo. Bukan keseluruhan transaksi kas, tapi hanya saldo kas pada bulan tersebut sisa berapa. Jelas ya? Ini bentuk skontro. Jadi ada informasi tanggal, ada keterangan, ada referensi, ada debit, kredit. Selanjutnya adalah bentuk saldo. Kalau bentuk saldo, dia langsung menerapkan nilai saldo di situ. Ya, tanggal, keterangan, mau tambah nomor referensi, tapi dia akan memberikan informasi saldo di sini. Penjualan tunai, debit, langsung saldonya muncul. Sekian-sekian. Enaknya apa? Kalau pakai saldo, di akhir periode berakhir, langsung terlihat saldo kasnya berapa. Saldo piutangnya berapa, saldo hutangnya berapa. Anda tinggal memindah saldo, angka-angka dalam saldo tadi ke dalam neraca. Gitu. Ya, ada bentuk sederhana, bentuk skontro, dan bentuk saldo. Itu adalah bentuk-bentuk buku besar. Nah, pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang menunjukkan saldo debit dan saldo kredit dari buku besar. Setiap rekening, baik itu rekening aktiva, rekening hutang, rekening ekuitas, rekening pendapatan, dan juga beban. Ya, rekening aktiva, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Aktiva, hutang, ekuitas itu merupakan rekening pembentuk neraca. Rekening pendapatan dan rekening beban itu adalah rekening pembentuk laporan rugi dan laba. Ini, ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini aja, ya. Bentuknya seperti ini. Ini adalah contoh bentuk neraca saldo. Di situ ada nomor. Itu adalah nomor akun. Kas itu biasanya memang nomor 111 atau 11 berapa, 113 dan sebagainya. Ya. Jadi urutannya seperti itu. Kas, akun, debit, dan kredit. Angka-angka ini didapat dari mana? Angka-angka ini didapat dari saldo masing-masing buku besar. Saldo kas berapa? Makanya kenapa pada bentuk neraca saldo itu pasti tanggalnya adalah per 31 Desember. Per 30, per 30 apa ya? Misalkan Februari per 28 Februari misalnya. Pasti akhir bulan, pasti akhir tahun. Karena itu ngerekap kan kita. Ngerekap transaksi yang terjadi pada bulan itu, ngerekap transaksi yang terjadi pada kuartal itu, merekap transaksi yang terjadi pada tahun itu di akhir periode. Saldo-saldo saya tinggal berapa gitu. Makanya dibuat neraca saldo. Ini harus balance. Ya, ini harus balance. Kalau nggak balance berarti ada salah. Ada yang salah pada pencatatan Anda. Anda telusuri ke belakang, buku besarnya sudah benar. Berarti ada yang salah di depan. Apa yang salah? Berarti saya mungkin mencatat, mengidentifikasi transaksinya salah. Sehingga pengaruh pada masing-masing akun keliru. Harusnya itu menjadi akun piutang, tapi Anda tulis menjadi hutang misalnya. Atau itu seharusnya masih menjadi piutang, tapi Anda tulis menjadi pendapatan. Itu sudah salah. Mengakibatkan di sini tidak akan balance. Ya, jadi indikator kalau misalkan transaksi kita, pencatatan kita nggak benar, lihatlah dari sini. Kalau ini nggak balance sudah pasti salah.
Kalau buku besar itu memang tidak pernah balance. Kemarin ada di kelas saya yang reguler, Bu, kok buku besarnya tidak balance? Ya memang buku besar nggak mungkin balance. Wong itu mencatat saldo kok. Ya enggak? Itu mencatat saldo kas berapa, saldo ini sisa berapa, saldo ini berapa akibat penambahan dan pengurangan terhadap masing-masing akun. Jelas ya? Baru nanti setelah Anda membuat neraca saldo ini, baru nanti akan ada kita lihat apakah ada suatu transaksi yang membutuhkan penyesuaian, membutuhkan jurnal penyesuaian. Contoh transaksi-transaksi yang membutuhkan jurnal lagi atau jurnal penyesuaian apa? Contoh ada satu, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, pendapatan diterima di muka. Nah, itu nanti kita pelajari nanti setelah materi hari ini selesai. Ya, kemarin sudah mencoba melakukan pencatatan transaksi, membuat ayat jurnal. Pada hari ini, Anda mencoba memasukkan ke dalam buku besar. Nah, ini kalau isi latihan, saya nggak akan ngasih latihan yang di sini, ya. Saya kemarin, saya samakan aja sama yang kelas reguler kemarin. Saya ngasih kelas reguler itu latihan soal dari buku punya Kiso yang warna biru, ya. Pada buku itu, eh, nanti soalnya saya kirim aja. Kita udah bikin grup kan? Ya, tak kirim ke grup latihan soal. Jadi nanti Anda diminta untuk membuat ayat jurnal. Ya, dari transaksi itu Anda buat jurnalnya. Setelah dibuat jurnalnya, Anda mencoba posting ke dalam buku besar, di mana masing-masing buku besar sudah ditentukan di situ. Buku besar apa? Misalkan ada kode 101 buku besar kas, 20 berapa buku besar apa dan apa-apa. Anda tidak perlu bingung mencari saya harus membuat berapa buku besar ini. Misalkan transaksi tanggal 1 sampai akhir bulan. Anda buat jurnal. Anda kan bingung berarti harus metani satu-satu transaksi ini, akun ini dan akun ini, transaksi berikutnya akun ini dan akun ini berarti sejumlah itu buku besarnya. Udah nggak perlu bingung kayak gitu. Di bawah sudah langsung ada keterangannya buku besarnya adalah ini. Anda tinggal memasukkan. Tapi yang jelas harus Anda buat dulu jurnalnya. Ya untuk bisa menentukan posisinya dia di debit atau kredit. Jelas ya? Soalnya saya kirimkan ke grup, kita mulai Anda coba kerjakan ya. Nanti setelah itu kita eh, coba di depan dikerjakan sama-sama. Maksudnya kita cek itunya ya. Tak kirimkan di grup. Untuk yang online ini nanti soalnya akan saya kirimkan di grup juga. Saya belum sudah di ada grup enggak ya? Ntar kelas pengantar akuntansi. Sebetulnya kalau kita ini pertemuan ketiga ya. Kita sampai pertemuan keberapa? 7. Pertemuan ketiga nanti minggu depan kita masuk ke jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian lalu membuat neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah itu jurnal penutup pembalik. Terakhir nanti kita langsung membuat ini akuntansi untuk perusahaan dagang. Saya rasa udah cukup ya. Untuk yang kelas minggu pertama kemarin yang saya sempat kosong. Seperti kalau minggu pertama itu kemarin lebih banyak pada apa sih akuntansi itu, apa sih prosesnya, apa sih penjurnal dan sebagainya. Saya rasa sih kalau nanti coba saya selesaikan dulu materinya. Kalau memang sudah selesai nggak perlu ganti, tapi kalau memang ganti dan itu ganti di hari lain ya, coba nanti saya pikirkan jadwalnya kapan gitu ya. Soalnya ini. Anda kerjakan itu sudah saya kirimkan. Soal 2 nomor 2A ya. Soal 2 nomor 2A itu Yudi ya, punya Yudi Dance, seorang arsitek dan bla bla macam-macam. Transaksinya dia adalah transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, Judi menggunakan daftar akun berikut ini artinya di dalam buku besar dia punya akun itu ada 101 kas, 112 piutang usaha dan seterusnya itu nanti buku besar yang dipakai. Buku besar yang dipakai. Anda tinggal membuat penjurnalan masing-masing transaksi. Setelah itu Anda tentukan transaksi itu tadi ini masuk ke buku besar apa dan apa. Ya, tidak perlu bingung buku besarnya apa saja. Itu sudah di
tentukan Yudi menggunakan daftar akun berikut ini, itu adalah buku besar yang dipakai. Lalu yang ketiga, yang C, susunlah neraca saldo per tanggal 30 April. Anda membuat neraca saldo dengan mengambil saldo masing-masing akun dari dalam buku besar tadi. Jelas ya? Soal satu itu dulu. Nanti setelah selesai saya menginjak ke soal berikutnya. Jelas ya? Apa ada yang ditanyain? Ada yang ditanyakan? Enggak. Kita coba ya, yang pertama ya. Saya ajar dulu yang buka jurnalnya, nanti Anda masukkan ke dalam buku besar. Tanggal 1 April, menginvestasikan kas senilai 25.000 dolar. Apa yang, jurnal apa yang dibuat? Akun apa yang berubah? Menginvestasikan kas 25.000 dolar. Jurnalnya bagaimana? Kas pada modal. Kas pada modal. Kas pada modal. 25 begini? Ya. Oke. Tanggal 1 lagi. Merekrut seorang sekretaris resepsionis dengan gaji 300 dolar per minggu yang akan dibayar bulanan. Jurnalnya? Tidak ada jurnal yang dibuat. Ya, ini bukan transaksi ekonomi karena tidak ada satuan uang yang digunakan. Lalu berikutnya langsung tanggal 2. Membayar sewa kantor bulan itu 800 dolar. Jurnalnya apa? Beban sewa Beban pada kas. sewa kas. Beban sewa pada kas. 800. Gini. Gini. Transaksi berikutnya, tanggal 3. Membeli perlengkapan bahan-bahan arsitektur secara kredit dari Halo Company 1.500 dolar. Jurnalnya apa? Perlengkapan pada utang usaha. Perlengkapan pada utang usaha. Tanggal 10, jurnalnya. Menagih klien 900 atas jasa penyelesaian cetak biru sebuah karpot. Piutang usaha pada pendapatan jasa. Kas pada pendapatan. Menagih, tapi menagih kok. Kalau menagih kan harusnya piutang ya. Piutang Iya, pada Bu. Piutang pada pendapatan jasa, Bu. piutang pada pendapatan. Baterai saya habis. Piutang pada pendapatan jasa. Berapa ini? Tapi sepertinya tidak ada akun piutang di sini ya. Oh, ada piutang Ada, usaha. Ibu. Piutang, ya, piutang usaha ya. Kita sesuaikan sama buku besarnya. Tanggal 11, menerima uang kakas sebesar 500 dolar dari Airwork untuk jasa perancangan rumah barunya. Berarti jurnalnya apa? Kas pada pendapatan diterima di muka. Kas pada pendapatan diterima di muka. Kas pada pendapatan diterima di muka. Kas 500 ya. Berikutnya tanggal 20, menerima kas 1.500 atas jasa yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada P. Donahui. Tanggal 20, jurnalnya Kas pada pendapatan jasa. kas pada pendapatan jasa. Kas pada pendapatan jasa 1.500 ya. Ini 1.500. Tanggal 30,
Membayar gaji sekretaris resepsionis untuk bulan itu 1.500. Beban gaji pada kas. Gaji pada kas. Jelas ya, perbedaan transaksi tanggal 30 dan tanggal 1 tadi. Yang satu tadi ada merekrut sekretaris resepsionis dengan gaji sekian-sekian dibayar bulanan dan pada akhir bulan gaji itu dikeluarkan. Maka pada akhir bulan inilah yang dibuat jurnal. Beban gaji pada kas sebesar berapa ini? 1.500. Lalu transaksi yang terakhir, membayar 600 dolar kepada Halo Company atas utang usaha yang jatuh tempo. Utang usaha pada kas. Utang usaha pada kas. Kas sebesar 600. Nah, ini adalah transaksi yang terjadi pada bulan April, mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Dari transaksi yang telah terjadi ini, masukkanlah transaksi-transaksi ini ke dalam pencatatan buku besar. Ya, ini berarti ada buku besar kas, modal, beban sewa dan sebagainya. Itu pada soal sudah diberikan informasi. Perusahaan itu menggunakan rekening apa saja, ya. Ada 101 dan belum macam-macam. Anda tinggal memasukkan masing-masing angka ini dan tanggal transaksinya. Buku besarnya terserah Anda mau pakai model seperti apa yang enak. Mau bentuk T silakan, mau bentuk saldo silakan, mau bentuk skontro silakan. Setelah Anda masukkan ke dalam buku besar, ya, setelah coba Anda masukkan ke dalam pos-pos buku besar, lalu selanjutnya Anda buat neraca saldonya. Bentuknya neraca saldo. Nah, ya, masukkan saldo-saldonya, lalu lihat balance enggak. Saya stop share ya ini ya. Off, audionya masih off, Bu. Sudah ya? Beban gaji tanggal 30, berapa jumlahnya? 1.500. Hanya satu? Beban sewa tanggal berapa? 20. 2 April. 22. 2 April begini. Beban sewa. Berapa, Mbak? 800. Baik. Dari sini saldo 1.500. Yang ini saldonya 800. Jelas ya? Sudah ya? Nah, pada akhir periode, dari buku besar yang sudah disusun, Anda bisa melihat saldo dari masing-masing rekening. Ya. Rekening aktiva, rekening kas, berapa saldonya? Ada 24. Rekening piutangnya berapa saldonya? 900. Untuk perlengkapan saldonya 1.500. Untuk utang usaha saldonya 900 dikredit, ya, pendapatan diterima dibuka dikredit 500, modal saldonya 25.000 dolar, untuk saldo pendapatan jasa 2.400, saldo beban gaji 1.500, dan saldo beban sewa 800. Angka-angka inilah yang Anda masukkan ke dalam buku, maaf, ke dalam neraca saldo. Ya, tak buat di mana ya enaknya ya? Ya, Di pendapatan jasa itu tanggal 10 itu kan masih yang menagih tadi, apa sudah dimasukkan? pendapatan jasa Masih menagih. masih menagih, tetap dimasukkan karena ini maaf, bukan pendapatan diterima dibuka ya. Saya sebentar. Tetap dimasukkan, Mas. Tetap dimasukkan. Itu transaksi tanggal berapa tadi itu? 10. Ya, piutang kan? Menagih kelas bentar.
Menagih klien atas jasa penyelesaian. Oh iya, iya. Itu sudah masuk di pendapatan. Kita masukkan pendapatan. Tapi memang karena uangnya belum diterima, maka kontra daripada akun pendapatan jasa kontranya adalah piutang. Piutang. Ya. Kalau sudah diterima uangnya, begitu uangnya diterima, maka jurnalnya berubah menjadi kas dan apa kreditnya? Piutang. Ya, kalau masih menagih atas berarti kan dia sudah menyelesaikan jasa. Artinya pendapatan jasa itu sudah bisa diakui karena sekali lagi bahwa di akuntansi keuangan kita mengenal itu konsep accrual basis. Kita sudah melakukan nih pekerjaan tapi kita belum dibayar. Artinya pendapatan itu sudah bisa kita akui kan sebagai pendapatan jasa walaupun uangnya belum diterima. Makanya pencatatan untuk mengakui bahwa kita punya pendapatan nih walaupun kita belum terima uang kas. Apa? Kita masukkan sebagai apa? Sebagai piutang. Namun beberapa hari kemudian tiba-tiba orangnya datang membayar ke kita, artinya kita terima uang tunai. Oke, kita terima uang tunai, kas kita bertambah nih. Piutang yang sebelumnya ada di debit karena itu sudah terbayar, dia akan berpindah ke kredit, terhapus piutangnya. Uang sudah kita terima. Jelas ya? Mm-mm. Jadi di akun buku besar pendapatan jasa Mm-mm. itu cara mengetahui antara yang sudah terbayar dan itu bagaimana? Atau di cross check dengan piutangnya? Kita harus melihat pada transaksinya, kita harus melihat pada jurnalnya dulu. Karena kalau buku besar itu dia kan hanya mencatat transaksi-transaksi yang sudah terjadi, itu dipos-poskan masuk ke dalam masing-masing buku besarnya masing-masing. Kalau ada suatu transaksi, contoh transaksi tanggal berapa ini tadi? 10, itu tadi kan berarti adanya kita menagih klien nih atas jasa yang sudah kita lakukan. Tapi di situ tidak ada informasi, tidak ada keterangan bahwa uang itu sudah diterima. Berarti ini piutang kita bertambah nih. Jasa sudah kita lakukan, kita mengenal accrual basis, kita harus mengakui itu sebagai pendapatan jasa. Piutang bertambah di debit, pendapatan jasa bertambah, maka di kredit. Artinya kalau ada transaksi seperti itu, ini harus dibuat kan buku besar pendapatan jasa. Ada buku besar pendapatan jasa, ada pendapatan diterima di muka itu berbeda lagi. Harus tetap kita akui, tetap kita catat. Nah, begitu nanti kita terima kas, ya tetap berarti ada kas bertambah kan? Ada kas bertambah, pada apa? Pada piutang. Berarti di sini ada pencatatan piutang. Kalau piutangnya sudah terbayang, berarti ya terhapus kan nanti. Itu. Kalau di neraca terima di bulan itu kan tanya Pendapatan tergantung transaksinya. Kalau pendapatan diterima di muka, saldo normalnya ada di debit atau kredit? Kredit. Ya. Jadi kalau pendapatan itu bertambah, maka dia akan dikredit. Tapi kalau pendapatan berkurang di debit. Tergantung transaksinya dia. Makanya identifikasi transaksi itu kan penting sebetulnya. Ya, jadi satu transaksi itu bisa berakibat pada dua akun apa dan akun apa atau tiga akun sekaligus. Tapi pasti hanya satu debit dan hanya ada debit dan kredit. Entah dua debit satu kredit atau satu debit dua kredit atau tiga debit satu kredit itu bisa. Tapi antara debit dan kredit begitu. jadi misalkan penjualan misalkan Mm-mm. toko ya, Ah. dia menjual persediaan, jadi menambah kas, mengurangi persediaan sekaligus. Sebentar, ada toko dia menjual barang dagangan. Artinya dia mengeluarkan persediaan. Berarti ini yang mencatat siapa dulu? Kalau yang mencatat adalah tokonya, pada saat dia mengeluarkan persediaan dagangannya dia, maka jurnalnya harusnya apa? Barang dilempar keluar, uang masuk kan? Berarti ada uang kas masuk kan? Persediaannya berkurang enggak? Ya, kas masuk di debit. Persediaannya karena dikeluarkan untuk penjualan berkurang di kredit. Maka jurnalnya adalah kas pada persediaan barang dagangan atau persediaan. Untuk penjualan Enggak, pendapatannya enggak, kan sudah kita terima kas, uang tunai. Ya, misalnya kita menerima pendapatan, kita menerima uang yang dibayarkan di muka atas jasa yang belum kita terima, belum kita kerjakan sama sekali. Ya, artinya pendapatan diterima di muka. Berarti jurnalnya apa?
Kas pada pendapatan diterima di muka. Lalu harus butuh jurnal penyesuaian dia. Karena kan ini belum kita kerjakan, uangnya sudah kita terima. Maka misalkan pekerjaan itu harusnya kita lakukan 6 bulan, itu berarti uang untuk 6 bulan, sudah kita terima di muka. Berarti di bulan berikutnya kita harus membuat jurnal penyesuaian atas apa? Atas pekerjaan 1 bulan yang sudah kita lakukan. Nah itu nanti kita ke depan membuat jurnal penyesuaian. Gitu. Beban apa dan pada apa di situ. Jelas ya? Kalau itu menyangkut kalau misalnya perusahaan menerima uang tunai atas pekerjaan yang sudah dia lakukan, ya, misalkan perusahaan menerima uang tunai atas sebuah proyek yang telah dilakukan, jurnalnya apa kira-kira? Perusahaan ini menerima uang tunai atas jasa yang sudah dilakukan, kas pada pendapatan jasa. Kasnya bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit dia, karena saldo normal dia ada di kredit. Kalau kas, saldo normalnya di debit. Jelas ya, bedanya kalau sama ini tadi dia baru menagih, aku baru menagih ini atas jasa yang baru tak lakukan ini. Berarti kan ini uang belum masuk, tapi nilainya sudah ada $900. Perlu diingat bahwa di dalam akuntansi kita mengenal tidak hanya cash basis, tapi accrual basis. Pekerjaan sudah kita lakukan, dan kita boleh mengakui bahwa itu akan menjadi pendapatan kita walaupun belum kita terima uangnya. Maka kita mencatatnya nggak boleh mencatat kas karena bukan uang yang diterima. Kita mengakuinya sebagai piutang. Saya punya piutang, gitu. Ini antara penggunaan basis atau basis itu apa berdasarkan kebijakan perusahaan atau gitu? Ya itu kebijakan, kalau bukan kebijakan ya, kalau pada laporan rugi laba itu biasanya pencatatannya berdasarkan accrual basis. Tapi kalau di dalam laporan arus kas itu adalah pencatatnya cash basis semuanya. Maka kenapa di dalam laporan rugi laba itu pasti berbeda dengan laporan arus kas. Perusahaan misalkan lagi mau lempar saham ya, atau misalkan perusahaan mencatat tahun ini mencetak laba sebesar sekian miliar, tapi ternyata kenapa arus kasnya minus? Dia mencetak laba, tapi dia tidak membayarkan dividen tahun ini misalnya, karena dia nggak punya uang kas. Lah kok bisa? Perusahaan laba, tapi ternyata nggak punya uang kas, bisa? Bisa. Karena kita harus tahu bahwa di dalam laporan rugi laba itu, di situ juga tercatat beberapa beban-beban yang sebetulnya perusahaan tidak mengeluarkan uang, tapi dia catat di situ. Beban depresiasi ngeluarin uang nggak? Penyusutan. Perusahaan punya gedung, perusahaan punya perlengkapan peralatan. Itu menyusut nilainya. Kita akan mencatat beban penyusutan. Metodenya kan macam-macam. Garis lurus, metode angka tahun berganda, dan sebagainya. Kita catat akan mengurangi pendapatan, tapi uangnya dikeluarin. Enggak. Kalau Anda pengen lihat, perusahaan ini di dompetnya itu benar-benar punya duit nggak sebetulnya? Lihat di laporan arus kasnya, jangan di laporan rugi apa. Tuh, ya. Karena konsep-konsep itu tadi. Sudah, ada yang buat laporan neracanya? Pak, ini dihapus. Anda buat eh, neraca saldo. Jangan lupa kalau membuat neraca saldo, title-nya atau keterangan pada kolomnya di atas adalah yang pertama nama perusahaan. Setelah itu ini laporan apa nih? Neraca saldo. Ya, baru di bawahnya adalah per tanggal berapa. Biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Sambil menunggu temannya membuat neraca saldo, nanti dicek ya, balance atau tidak, sambil dilanjutkan kerjakan yang soal berikutnya itu. Sudah saya kirim itu di grup. Ya. Nanti sama kita kerjakan sama-sama kayak begini. Itu perintahnya, jadi ada dua yang saya kirim ya. Itu transaksi tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei. Setelah itu di bawahnya karena menggunakan daftar akun berikut itu adalah daftar untuk rekening buku besarnya. Nah, terus perintah soalnya ada yang di slide, bukan slide apa, perintah berikutnya. Buat jurnal transaksi tersebut, lalu lakukan pembukuan ke akun buku besar dan susunan neraca saldo per 31 Mei 2005. Biar menghemat waktu. Seperti ini ya. Udah? Ya. Coba Anda lihat di depan. Ya. Ini adalah bentuk neraca saldonya. Sudah disusun
per tanggal 31 April ya. Eh neraca saldo disusun berdasarkan dari buku besar yang sudah Anda buat. Ada berapa buku besar? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9. Ada 9 buku besar dari transaksi tanggal 1 sampai tanggal 30. Ya, debit, kredit, pendapatan jasa, dan ini adalah beban. Setelah itu Anda cari berapa? Berarti ketemu debitnya $28.800. Sisi ini bukan debit kredit ya? Bentar. Ya, debit, kredit, atau ya, iyalah, ini aktiva dan pasiva. Balance. Ya. Aktivanya berapa ketemunya dari keseluruhan aktiva? Ada 28.800. Lalu di sisi pasiva kreditnya adalah sekian. 28.800 balance. Jadi tidak ada kesalahan pencatatan kita tadi. Jelas ya? Jam 8, jam 8 lebih 5 lah. Kita kerjakan ya sama-sama ya. Saya absen aja wis. Bentar. Halo Mbak Elsia. Mbak, ini laptopku kayaknya baterainya drop deh. Kayaknya mau drop ikut-ikut. Aku nggak bawa apa itu, nggak bawa nya. Ini saya soalnya masih lanjut sih di kelas, lanjut mengerjakan soal seperti yang itu. Cuma ngedrop baterainya piye ya. Aku nggak bawa charger tadi itu. Sebetulnya sudah saya. Waduh, ya oke. Nggak apa-apa ya Mbak. Ini saya mau ngabsen sih sebetulnya. Gitu ya. Itu tadi ini kok apa mengerjakan soal sama seperti yang tadi, sama seperti yang sebelumnya, itu mengerjakan seperti itu. Ini saya nggak berani soalnya kalau sudah langsung ngedrop, biasanya aku rodok trouble ini laptopku. Nggak apa-apa nggih. Jadi ini terpaksa tak matikan ini zoomnya, piye? Zoomnya. Ini laptop saya matikan. Gitu ya Mbak ya, minta tolong ya Mbak. Ini saya masih lanjut sih sama yang di kelas mau untuk apa? Masih ngerjain soal. Gitu nggih. Selamat malam teman-teman yang ada di Zoom. Mohon maaf karena laptopnya Bu Pipit sedang bermasalah, jadi untuk Zoom-nya cukup sekian untuk malam hari ini. Jadi yang teman-teman online bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan Bu Pipit tadi ya. Mengenai untuk jawabannya bisa ditanyakan langsung ke Bu Pipit di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sama-sama Kak, selamat malam. Terima kasih ya Kak. Sama-sama, Kak.